Mhm. Baik, Pak Al-Fatih, kalau kita lihat ketika satu saham atau satu emiten tersebut masuk ke dalam jajaran saham UMA misalnya. Nah itu adakah tempo berapa hari atau berapa lama dia akan berada pada UMA tersebut, kondisi UMA tersebut, atau sebenarnya ini sudah bisa ditebak begitu? Ya, apa namanya, eh, tidak ada, setahu saya tidak ada ketentuan ya seberapa lama UMA Mhm. itu ya. Mungkin saya salah ya, tapi biasanya sih nggak lama ya UMA itu di apa namanya eh, dikeluarkan gitu ya. Itu antara lain tujuannya kan untuk meredakan ya suatu kondisi Mhm. yang menurut bursa itu udah lebih ke psikologis ya, ada sesuatu yang dikhawatirkan mempengaruhi investor-investor eh, yang apa namanya awam gitu ya. Nah, jadi eh, kadang-kadang memang karena ada satu informasi atau berita yang kemudian perlu dikasih umpan dulu dan kemudian dimintakan konfirmasi ke perusahaannya dan biasanya memang itu sangat tergantung dari pernyataan dari perusahaan ya tentang kondisi UMA ini apakah ada sesuatu yang apa namanya mempengaruhi secara material ya terhadap perusahaan itu Mhm. karena kan memang ada aturannya bahwa apapun yang terjadi yang bisa mempengaruhi kondisi material terhadap satu emiten dia punya kewajiban untuk melaporkannya ya tapi kadang market kan lebih duluan bergerak ya jadi itu kemudian dilakukan UMA dan akhirnya bursa akan meminta gitu penjelasan dari perusahaan tersebut ya biasanya seringkali memang dari perusahaan ya memang tidak ada informasi apa-apa gitu ya karena itu kan gerakan-gerakan yang eh, jangka pendek gitu ya jadi Mhm. biasanya mereka akan menyatakan ya tidak ada satu kondisi Baik. yang ya, Baik, Fatih, langsung aja kita jawab pertanyaan dari Sobat Cuan kita yang pertama. Ini terkait dengan harga saham yang bergerak liar tapi ada aksi korporasinya yang positif. Kira-kira ini boleh masuk nggak? ya jadi pertama istilah bergerak liar dulu ya jadi mungkin bergerak liar ini volatilitasnya tinggi ya jadi pergerakan plus minusnya sangat tinggi. Itu dikaitkan dengan risiko gitu ya. Nah, ini dalam kondisi volatilitas tinggi, itu tergantung bagaimana kita mengelola risiko kita ya. Apakah kemudian lot yang kita masukkan atau kita beli itu jumlahnya sedikit, sehingga kalau kemudian ada anjlok yang besar gitu ya kerugiannya, kalau menjadi rugi itu hanya kecil ya terhadap dana atau portfolio yang kita siapkan ya untuk transaksi di saham. Kan kita juga sepakat ya bahwa Mhm. transaksi saham ini harus dana yang dingin istilahnya ya, bukan dana yang akan kita pakai sewaktu-waktu gitu ya. Nah, kemudian eh, dalam apa namanya jadi masalahnya adalah dikontrol risiko ya untuk yang volatilitasnya tinggi. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau keep jangka panjang dan kemudian kita apa namanya kaitkan dengan aksi korporasi atau kondisi fundamental perusahaannya, tentu itu wajar-wajar saja gitu ya. Apa namanya boleh-boleh saja gitu. Di mana kita harus cek betul ya apakah kemudian aksi korporasi Mhm. tersebut memang punya efek secara fundamental gitu ya yang berpengaruh dalam jangka panjang gitu ya. Nah, ketika kita kombinasikan kedua hal ini maka eh, apa namanya kita bisa lakukan ya pembelian kalau kita berbicara jangka panjang tapi akhirnya tetap kita harus margin of safety ya istilahnya atau kontrol risiko ya kalau kalau secara teknikal kan kontrol risikonya sedangkan kalau fundamental margin of safety ya jadi kita harus pertimbangkan risiko karena eh, eh, bisnis atau usaha transaksi saham ini kan high risk high return ya jadi kita harus kontrol risknya ya Baik. sehingga secara totalnya return yang kita dapatkan itu baik gitu ya. Mhm. Baik. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua terkait dengan saham-saham Bank Mini, Pak Al-Fatih. Ini kenapa Ya. datar-datar aja nih katanya belakangan ini? Iya, ketika waktu itu ramai kan itu apa namanya ada banyak berita ya terkait dengan bank-bank mini ini.
antara lain terutama Bank Mini dikaitkan dengan digital gitu ya, Mhm. sehingga kemudian ekspektasi, jadi ini ekspektasi asumsi ini kan masih dalam kalkulasi gitu ya, bahwa akan bank-bank mini ini akan besar luar biasa gitu ya, dan itu kemudian menyebabkan harga sahamnya melonjak tinggi gitu ya. Nah, barangkali pada saat ini memang sudah mencapai target-target yang diperkirakan, atau mungkin sudah mulai ada kalkulasi-kalkulasi lain yang memberikan feedback yang sedikit eh, apa namanya lebih logis barangkali ya, Mhm. sehingga kemudian mulai kalkulasinya ada kalkulasi lain gitu ya. Selain itu kan memang BI menerbitkan aturan ya tentang bank-bank digital ini untuk mencegah apa namanya, untuk memperjelas gitu ya, apakah Mhm. berita-berita seputar bank digital ini hanya apa istilahnya kayak promosi belaka, atau memang Baik. ada kaitannya dengan bisnis plan-nya gitu. Dan kemudian kan ada aturan-aturan bahwa bank-bank kecil ini harus memperkuat modalnya. Nah, itu juga punya efek Mhm. tersendiri terhadap pergerakan harga saham. Baik. Kita melihat saham-saham UMA sebenarnya strategi untuk mengkoleksinya ini sebaiknya seperti apa, Pak Al-Fatih? Apa yang sebaiknya investor ini lakukan saat sahamnya nantinya yang dibeli itu ternyata masuk ke UMA gitu? Ya, yang pasti kita harus pertimbangkan adalah risikonya, faktor risiko ya. Jadi eh, apa namanya, seandainya kemudian setelah UMA ini naik kan nggak ada masalah. Jadi di situ kita nggak Mhm. perlu terlalu khawatir. Yang perlu kita pertimbangkan adalah kalau setelah itu malah auto reject bawah gitu ya. Seperti apa. Nah, jadi kita harus kalkulasi seandainya yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Kita tidak inginkan, tapi kita harus siap kalau itu terjadi gitu ya. Itu memang prinsip kalau kita bertransaksi saham gitu ya. Nah, kalau terjadi auto reject bawah, kita harus kalkulasi kerugian kita berapa. Ya, Mhm. jadi besaran yang kita masuk itu. Jadi jangan lotnya besar-besar sehingga katakanlah misalnya kita punya patokan untuk setiap kali transaksi, kita siap rugi misalnya 5% gitu ya. Jadi itu istilahnya biaya yang kita siap ambil ya, ada setiap kali transaksi ya. Jadi kalau ada kemudian ada keuntungan persen, 20% setelah berturut-turut ya nggak, ya itu memang apa namanya, konsekuensi yang kita ambil gitu ya. Tapi 5% ini seperti apa gitu. Jadi dalam kondisi auto reject bawah itu kan apa namanya, jangan sampai kita masuknya terlalu banyak sehingga persentasenya jauh di atas 5% dari modal kita gitu ya, dari portfolio kita gitu ya. Jadi pertama kita sesuaikan lotnya. Kemudian juga eh, apa namanya, kita juga harus pertimbangkan apakah saham ini tipenya yang eh, biasanya nggak ada transaksinya, tiba-tiba rame transaksi, berarti kan juga bisa tiba-tiba hilang juga transaksinya ya. Jadi Mhm. faktor likuiditas selama ini juga kita pertimbangkan gitu ya. Jadi Baik. untuk mengurangi risiko, dan kemudian akhirnya fundamentalnya tentu. Jadi artinya mungkin sebenarnya bukan akhirnya, tapi itu di awal Mhm. ya. Jadi kalau memang ada fundamentalnya, kalau ada kesalahan kan kita bisa keep lebih lama karena memang perusahaannya punya satu story di sana ya.